Kamu yakin? Dan dia lebih pantas jadi ibumu, bahkan mungkin nenek dari anak-anakmu kelak. Tawa sepupuku, Randy, meledak di tengah riuh pesta pernikahan yang sebenarnya lebih mirip ajang penghakiman. Di sudut ruangan, bisik-bisik tetangga terdengar seperti desis ular yang berbisa. Mereka melihatku, seorang pria 30 tahun dengan masa depan yang dianggap hancur, bersanding di pelaminan dengan Kirana, wanita berusia 57 tahun yang rambutnya mulai disusupi helai perak. Namun, tepat saat malam mulai larut dan riuh rendah manusia memudar, pintu kamar pengantin tertutup, menyisakan keheningan yang menyesakkan sekaligus mendebarkan. Di bawah temaram lampu kamar yang lembut, aku menatap Kirana yang duduk bersimpuh di tepi ranjang. Dadaku berdegup kencang, sebuah debaran yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Bukan karena takut, tapi karena pemahaman bahwa di balik riput halus di sudut matanya, ada kedamaian yang selama ini kucari. Malam itu, di bawah saksi bulan muda yang mengintip dari balik tirai, kami akhirnya menyatukan jiwa dan raga dalam sebuah ikatan yang tulus, membuktikan bahwa cinta tidak butuh validasi dari mereka yang hanya bisa menertawakan. Semua ini bermula dari sebuah kegagalan yang pahit. Namaku Danu, dan setahun yang lalu, hidupku tampak sempurna di mata orang lain. Aku memiliki tunangan yang cantik, sebaya, dan karir yang sedang menanjak di sebuah perusahaan logistik. Namun, kesempurnaan itu hanyalah kulit. Tunanganku meninggalkanku demi pria yang lebih mapan tepat sebulan sebelum pernikahan kami, meninggalkanku dengan hutang biaya gedung dan rasa malu yang tak tertanggung. Di titik terendah itu, aku kehilangan segalanya, termasuk kepercayaan diri. Aku memutuskan untuk pulang ke kota kecil kelahiranku, berharap bisa menenangkan diri di rumah peninggalan orang tuaku. Di sanalah aku bertemu kembali dengan Bu Kirana. Kirana adalah seorang janda yang tinggal 2 rumah dari kediamanku. Suaminya telah tiada 10 tahun yang lalu, dan anak-anaknya semua menetap di luar negeri, jarang sekali berkunjung. Awalnya, interaksi kami hanya sebatas sapaan sopan di pagi hari, saat ia menyiram tanaman mawar di halaman rumahnya. Namun, suatu sore, ban motorku bocor tepat di depan gerbangnya. Dengan senyum yang sangat teduh, ia menawariku segelas teh hangat sementara aku menunggu tukang tambal ban datang. Percakapan sore itu mengubah segalanya. Tidak ada tuntutan, tidak ada penghakiman tentang kegagalanku, dan tidak ada pembicaraan tentang materi. Kirana berbicara tentang filsafat hidup, tentang bagaimana rasa syukur bisa mengubah rasa pahit menjadi kedamaian. Ia memiliki suara yang lembut, tipe suara yang bisa membuat badai di kepalaku seketika reda. Sejak hari itu, aku sering berkunjung. Bukan karena motif asmara pada awalnya, melainkan karena aku merasa menemukan tempat bernaung dari dunia yang terlalu bising. Namun, kota kecil tetaplah kota kecil. Rumor mulai beredar. Danu stres karena gagal nikah, sekarang malah nempel sama janda tua. Begitu kata mereka di warung kopi. Teman-teman lamaku mulai mengirimkan pesan singkat berisi ejekan, menganggapku sedang mencari jalan pintas untuk mendapatkan harta warisan. Padahal Kirana bukanlah wanita kaya raya yang bergelimang kemewahan. Ia hanya seorang wanita mandiri yang hidup dari uang pensiun dan toko kerajinan kecilnya. Semakin mereka menghina, semakin aku merasa terlindungi saat berada di dekatnya. Aku mulai menyadari bahwa kecantikan fisik yang selama ini diagungkan dunia hanyalah sementara. Apa yang dimiliki Kirana, kematangan emosional, kelembutan tutur kata, dan cara ia menatapku seolah aku adalah pria paling berharga di dunia, adalah sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh gadis muda manapun yang pernah ku kenal. Aku jatuh cinta, bukan pada usianya, tapi pada jiwanya yang telah selesai dengan urusan duniawi yang dangkal. Ketika aku menyatakan niatku untuk melamarnya, Kirana sempat ragu. Danu, kamu masih muda. Kamu bisa mendapatkan siapa saja. Mengapa memilih wanita yang sebentar lagi akan menua dan merepotkanmu? Tanyanya dengan mata berkaca-kaca.
Aku memegang tangannya yang tidak lagi halus, namun terasa begitu hangat. Aku mengatakan padanya bahwa aku tidak mencari pasangan untuk dipamerkan di media sosial. Aku mencari teman hidup untuk berjalan menuju akhir usia. Akhirnya, dengan penuh keberanian, ia menerima lamaranku. Hari pernikahan kami menjadi hari yang paling dibicarakan di kota. Aku bisa melihat mata-mata yang penuh ejekan, tawa yang tertahan di balik telapak tangan, dan gelengan kepala dari kerabat yang menganggapku gila. Bahkan orang tuaku sendiri awalnya menolak keras, meski akhirnya datang dengan wajah masam. Aku berdiri tegak, menggenggam tangan Kirana di pelaminan. Bagiku, dia terlihat luar biasa cantik dengan kebaya putih klasiknya. Ia tidak mencoba terlihat muda, ia merangkul usianya dengan martabat, dan itulah yang membuatnya bersinar di mataku. Malam harinya, setelah semua tamu pulang dan rumah kembali sunyi, kecanggungan itu muncul. Ini adalah malam pertama kami sebagai suami istri. Aku masuk ke kamar dan melihatnya sedang menghapus riasan di depan cermin. Tanpa polesan bedak tebal, garis-garis halus di wajahnya terlihat jelas. Namun entah mengapa, itu justru menambah rasa hormatku padanya. Ia menoleh, wajahnya memerah seperti remaja, sebuah pemandangan yang sangat kontras dengan usianya yang matang. Aku mendekat, jantungku berdegup sangat kencang, hingga aku merasa suaranya bergema di telingaku sendiri. Tanganku gemetar saat menyentuh bahunya. Kirana menunduk. Ia tampak gugup, mungkin merasa tidak percaya diri dengan tubuhnya yang tak lagi kencang. Namun, saat aku membalikan tubuhnya dan menatap matanya dalam-dalam, aku melihat ketulusan yang murni. Aku membisikkan kata-kata bahwa aku mencintainya apa adanya, bahwa bagiku, keindahan malam ini bukan tentang kesempurnaan raga, melainkan tentang penyatuan dua hati yang telah lama kesepian. Kami duduk di tepi ranjang dalam keheningan yang intim. Aku meraih tangannya, mencium jemarinya satu persatu. Rasa gugup itu perlahan berubah menjadi kehangatan yang menjalar ke seluruh tubuh. Di malam yang sunyi itu, hanya dengan penerangan remang yang menciptakan bayangan lembut di dinding, kami saling mendekap. Perlahan tapi pasti, batasan kecanggungan itu runtuh. Kami saling memberi dan menerima dengan penuh rasa hormat. Malam itu, kami akhirnya melakukan itu. Penyatuan suci yang dilakukan dengan penuh kelembutan dan kesopanan, sebuah ekspresi cinta yang melampaui sekadar nafsu fisik. Itu adalah pengalaman yang sangat spiritual bagiku, di mana waktu seolah berhenti dan perbedaan usia kami benar-benar hilang tertelan oleh kasih sayang. Keesokan paginya, dunia luar masih sama. Tetangga masih bergosip, teman-teman masih menertawakan di belakang punggungku. Namun, ada yang berbeda dalam diriku. Aku bangun dengan perasaan tenang yang luar biasa. Saat aku melihat Kirana sedang menyiapkan sarapan di dapur dengan daster sederhananya, aku tahu aku telah membuat keputusan terbaik dalam hidupku. Bulan-bulan pertama pernikahan kami dipenuhi dengan kedamaian yang tak pernah kubayangkan. Kirana adalah sosok yang sangat pengertian. Ia tidak pernah menuntut hal-hal yang tidak masuk akal. Ia mendengarkan setiap keluh kesah pekerjaanku dengan bijak, memberikan saran yang hanya bisa datang dari seseorang yang sudah banyak makan asam garam kehidupan. Di rumah kami, tidak ada pertengkaran tentang hal-hal sepele. Hidup terasa sangat tertata dan penuh makna. Suatu hari, aku bertemu kembali dengan Randy di sebuah acara keluarga. Ia masih dengan nada mengejeknya bertanya, "Gimana Dan? Masih betah sama nenek-nenek di rumah? Apa nggak bosen?" Aku hanya tersenyum kecil, tidak lagi merasa marah atau tersinggung. Aku menjawab dengan tenang, "Ren, aku tidak pernah merasa sebahagia ini. Aku tidak butuh wanita yang hanya cantik untuk dipandang. Aku butuh istri yang bisa membuatku menjadi pria yang lebih baik. Dan aku mendapatkannya." Randy terdiam, mungkin bingung melihat betapa tenangnya aku menghadapi hinaannya. Seiring berjalannya waktu,
orang-orang mulai melihat perubahan pada diriku. Aku menjadi lebih sukses dalam pekerjaan karena pikiranku stabil dan tenang. Aku tidak lagi mengejar pengakuan dari orang lain. Rumah tangga kami menjadi oase di tengah dunia yang penuh kepalsuan. Bahkan, beberapa teman yang dulunya menertawakanku, kini mulai datang kepadaku untuk meminta nasihat pernikahan, karena hubungan mereka dengan istri-istri muda mereka penuh dengan drama dan pertengkaran. Satu hal yang paling mengharukan adalah saat anak-anak Kirana pulang dari luar negeri untuk berkunjung. Awalnya mereka skeptis dan curiga bahwa aku hanya menginginkan harta ibu mereka. Namun, setelah melihat bagaimana aku merawat ibu mereka, bagaimana aku menatapnya dengan penuh cinta, dan bagaimana ibu mereka terlihat jauh lebih bahagia dan sehat sejak menikah denganku, mereka akhirnya menerimaku dengan tangan terbuka. Mereka melihat bahwa cinta kami bukan tentang eksploitasi, tapi tentang saling menjaga di sisa usia. Tentu saja, ada tantangan fisik yang harus kami hadapi karena perbedaan usia. Kami tidak bisa melakukan aktivitas fisik yang terlalu berat bersama-sama. Namun, kami menggantinya dengan rutinitas sederhana seperti jalan santai di pagi hari atau berkebun bersama. Di malam-malam yang dingin, kami sering duduk di teras sambil menyesap teh, membicarakan banyak hal mulai dari politik hingga kenangan masa kecil. Kedekatan intelektual dan emosional kami jauh lebih kuat daripada pasangan manapun yang pernah kutahu. Masyarakat yang tadinya mencibir perlahan-lahan mulai bungkam. Mereka melihat bahwa pernikahan kami bertahan lebih lama dan lebih harmonis daripada banyak pasangan sebaya di lingkungan kami. Aku membuktikan bahwa kebahagiaan tidak memiliki rumus baku. Jika dunia mengatakan bahwa pria harus menikah dengan wanita yang lebih muda, maka aku adalah bukti hidup bahwa mengikuti kata hati dan kejujuran jiwa jauh lebih berharga daripada mengikuti standar sosial yang semu. Setiap kali aku menatap Kirana, aku selalu teringat malam pertama kami. Debaran jantung yang kencang, rasa gugup yang tulus, dan penyatuan kami yang penuh kesantunan itu adalah fondasi dari segalanya. Di usianya yang ke-57, ia memberikan aku cinta yang paling dewasa, yang tidak menuntut namun selalu memberi. Aku menikahinya bukan karena aku gila atau karena aku putus asa. Aku menikahinya karena di matanya, aku menemukan rumah. Sekarang, saat kami berjalan di taman kota, aku tidak lagi menunduk saat orang-orang berbisik. Aku menggenggam tangannya dengan bangga. Biarlah mereka tertawa di awal, karena aku yang tersenyum di akhir. Cinta memang buta terhadap angka, tapi ia sangat peka terhadap ketulusan. Pernikahanku dengan Kirana mengajarkanku bahwa kecantikan sejati adalah sesuatu yang tidak bisa luntur oleh waktu, karena ia bersemayam di dalam jiwa yang damai. Aku bersyukur telah memilih untuk tidak mendengarkan tawa dunia, dan memilih untuk mendengarkan bisikan hatiku sendiri. Karena pada akhirnya, bukan siapa yang kita nikahi yang paling penting, tapi bagaimana kita saling memperlakukan satu sama lain dalam ikatan suci tersebut. Kirana adalah anugerah terindah di babak hidupku yang paling tak terduga, dan aku akan terus mencintainya, melewati setiap helai perak yang tumbuh di rambutnya, hingga maut benar-benar memisahkan kami. Kisah kami adalah pengingat bagi siapa saja yang merasa tertekan oleh ekspektasi orang lain. Jangan takut menjadi berbeda jika itu demi kebahagiaan yang hakiki. Dunia mungkin menertawakanmu hari ini, tapi saat mereka melihat kedamaian yang kamu miliki, tawa itu akan berubah menjadi kekaguman yang diam-diam mereka dambakan. Pernikahan ini bukan tentang angka 30 dan 57, tapi tentang dua manusia yang saling melengkapi di saat dunia terasa tidak lagi ramah. Dan bagiku, itulah definisi cinta yang sesungguhnya. Apakah Anda juga sedang menghadapi keraguan dalam memilih pasangan karena standar orang lain? Mari kita diskusikan bagaimana mengikuti kata hati bisa membawa kedamaian. Apakah Anda ingin saya membuatkan skenario bagaimana Danu menghadapi tantangan lain dalam rumah tangga beda usia ini?